Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Kelompok 8. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan hasil dari tugas kami yang berjudul Analisis Kasus Eksploitasi Buruh Tekstil dalam Industri Fast Fashion. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Anggota Kelompok 8 terdiri dari Setia Anastasia, NIM H105, Fiani Kamilia Yasmin, NIM H111, Dewi Pratiwi Pusparini, NIM H163, dan Jihan Jika Tamara Rizky, NIM H171. Selanjutnya, pemaparan pertama ada resume dari jurnal acuan yang kami gunakan dengan judul Fenomena Buruh Tekstil dalam Industri Fast Fashion, Refleksi Kapitalisme Eksploitatif, tahun publikasi 2019 dan penulisnya Andiana Maharani Pitaloka. Dengan ringkasan yaitu industri fast fashion banyak memilih pabrik produksi di negara-negara dunia ketiga dengan kualitas hidup lebih rendah dan regulasi yang lebih bebas dibandingkan negara-negara adidaya, serta dengan biaya produksi yang jauh lebih minim. Hal ini berujung pada eksploitasi, di mana para pekerja digaji rendah, tidak sebanding dengan jam kerja yang panjang dan penuh tekanan karena tuntutan produksi skala besar. Fenomena fast fashion ini menunjukkan bahwa minimnya peran negara dan regulasi yang kurang akan berdampak pada eksploitasi rakyat sendiri demi kepentingan asing. Selanjutnya ada konsepsi teori. Yang pertama yaitu teori kapitalisme dan eksploitasi. Menurut Karl Marx, krisis umum kapitalisme tidak dapat dihindarkan dan bahwa mau tidak mau sistem kapitalisme harus digantikan oleh sistem sosialis. Hal ini terjadi karena dalam kapitalisme penciptaan peranata-peranata faktor produksi selalu terlambat dari percepatan inovasi produksi. Selanjutnya ada teori ketergantungan atau dependency theory. Ini menjelaskan bahwa proses ketergantungan permanen dalam bentuk modal atau teknologi yang selama ini dialami oleh negara berkembang tidak lain diakibatkan oleh kehadiran negara-negara metropolis yang menjadi pusat kapitalis dunia. Keberadaan negara metropolis tersebut akan selalu dalam posisi terus-menerus mempertahankan hegemoni atau supremasi ekonomi, politik, militer, dan sebagainya terhadap negara-negara pinggiran. Nah, dalam teori dependensi ini terdapat struktur hubungan antara negara maju yang dominan dan negara miskin yang tersubordinasi dalam suatu sistem ekonomi dunia, di mana negara miskin akan selalu menjadi negara yang terbelakang dalam pembangunan karena tidak dapat mandiri serta selalu tergantung kepada negara maju. Selanjutnya ada teori dari fast fashion yang merupakan istilah kontemporer dalam industri mode untuk mengekspresikan desain yang berpindah cepat dari peragaan busana ke pasaran agar dapat menangkap tren terkini. Beberapa aspek rantai penawaran dioptimalkan agar tren tersebut dapat didesain dan dimanufaktur secara cepat dan murah sehingga halayak umum dapat membeli baju gaya terkini dengan harga yang terjangkau. Fast fashion ini juga merupakan hasil konstruksi dari pemikiran manusia yang merupakan bagian dari sistem kapitalisme global sebagai arus globalisasi. Kemudian next, ada analisis kasus dan pembahasan dari perkembangan industri fashion. Dari kinerja ekspor industri tekstil dan pakaian jadi pada tahun 2020 mencapai 10,62 miliar US dollar dengan kontribusi ke PDB industri pengolahan non-migas sebesar 6,76%. Kemudian tingginya permintaan pada industri mode diiringi dengan perkembangan industri, teknologi, dan perputaran bisnis dunia melahirkan apa yang dikenal sebagai fast fashion. Fast fashion adalah jenis industri mode yang memproduksi pakaian secara massal, dijual dengan harga relatif terjangkau, dan mendorong semakin cepatnya perubahan tren mode dunia menurut Barwaj dan Verhas 2010. Selanjutnya, eksploitasi buruh tekstil dalam industri fast fashion. Memilih pabrik produksi di negara-negara dunia ketiga merupakan tren yang tengah digandrungi berbagai perusahaan besar asal barat saat ini. Pada fenomena fast fashion terlihat peletakan pabrik-pabrik produk di negara-negara Asia Afrika, sementara kantor pusatnya di barat. Hal ini merupakan strategi perusahaan di mana di negara dunia ketiga kualitas hidup lebih rendah dan regulasi yang lebih bebas dibandingkan negara-negara yang sudah maju, sehingga biaya produksi yang dikeluarkan perusahaan akan jauh lebih rendah. Rata-rata para buruh dalam industri fast fashion adalah wanita berumur 12-60 tahun. Mungkin hal ini sekilas menguntungkan kaum wanita karena adanya lapangan pekerjaan. Namun sebenarnya banyak aspek yang terjadi di perusahaan yang justru merugikan kaum wanita, seperti diskriminasi, kekerasan, pelecehan, dan ketidakpedulian hak-hak wanita dalam ruang kerja. Selain itu, para pekerja pun sering digaji rendah, tidak sebanding dengan jam kerja yang panjang dan penuh tekanan karena tuntutan produksi skala besar dan juga lingkungan kerja pabrik kebanyakan tidak layak dan berbahaya. Begitupun dengan kaum buruh wanita.
yang sering termarginalisasi dalam pembagian upah atau yang biasa disebut dengan ketimpangan upah gender. Berdasarkan World Bank 2019, jumlah upah wanita adalah 85% jumlah upah pria, yang artinya wanita harus bekerja 39 hari lebih banyak untuk menerima upah yang setara dengan pria. Selanjutnya adalah relevansi fenomena eksploitasi buruh dengan pendekatan Marxian. Fenomena eksploitasi buruh ini menjadi contoh nyata akan eksploitasi kapitalisme yang dijelaskan oleh Karl Marx. Teori hukum akumulasi modal dan konsentrasi pemilik modal yang dicetuskan oleh Marx menjelaskan bagaimana skala produksi pada sistem kapitalisme ini memiliki korelasi dengan eksploitasi buruh. Pemilik modal cenderung selalu ingin meningkatkan efisiensi dan meminimalisir risiko investasi. Dalam kapitalisme, pekerja telah menjadi komoditas, di mana perusahaan menekan pengeluaran pada buruh seminim mungkin. Begitupun dengan kaum buruh wanita. Bagi Marx, kapitalisme dan produksi besar-besaran akan menuntut lebih banyak jumlah pekerja, sehingga kaum wanita dan anak-anak akan menjadi hal pertama yang dicari oleh perusahaan. Kapitalisme akan mendorong pergeseran pola pada angkatan kerja, di mana gender dan umur tidak lagi penting serta kecenderungan mengabaikan distingsi dan ciri khas wanita sebagai pekerja, seperti kapabilitas dan kebutuhan biologis seperti menstruasi dan melahirkan. Next. Selanjutnya adalah relevansi ketergantungan industri negara maju terhadap buruh negara dunia ketiga dengan pendekatan Marxian. Relasi antara negara ini dijelaskan melalui dependensi teori yang menjelaskan bagaimana kapitalisme global akan mendorong interdependensi antar negara. Namun terjadi relasi yang tidak seimbang, di mana sebagian besar keuntungan produksi hanya akan menguntungkan pemilik modal, sementara pada negara-negara tempat produksi justru timbul berbagai dampak yang merugikan. Menurut pendekatan Marxian, diskriminasi tiada henti oleh kaum borjuis akan berlanjut pada bersatunya kaum proletar yang selanjutnya akan menggerakkan revolusi sosial. Solusi yang ditawarkan oleh kaum Marxis ini yaitu melakukan resistansi. Next. Selanjutnya, kesimpulan dari presentasi kami kali ini, wanita dengan usia 12-60 tahun menjadi target utama sebagai pekerja industri fast fashion saat ini. Walaupun terlihat menguntungkan karena mendapatkan penghasilan, pekerjaan buruh dengan latar belakang pendidikan rendah menjadikan wanita mengalami diskriminasi dan juga kurangnya kemampuan untuk mengakses sumber daya. Belum lagi kekerasan dan pelecehan yang harus mereka hadapi di lingkungan kerja dan ketidakpedulian perusahaan. Selain itu, terdapat marginalisasi dalam pembagian upah terhadap buruh wanita, di mana jumlah upah wanita adalah 85% jumlah upah pria, yang artinya seorang wanita harus bekerja 39 hari lebih banyak untuk menerima upah yang setara dengan pria. Fenomena ini menjadi salah satu contoh kasus yang dijelaskan oleh Karl Marx. Para pekerja telah menjadi komoditas bagi perusahaan dan juga kaum borjuis pemilik modal. Keuntungan produksi akan lebih banyak mengalir bagi para pemilik modal, sedangkan upah bagi para pekerja yang mengabdikan dirinya hanya mendapatkan puluhan dolar dari industri yang bernilai miliaran dolar ini. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.